Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kali ini di pertemuan 1 untuk mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Program Studi Sistem Informasi Akuntansi semester 4. Baik, sebelum masuk ke materi utama, terlebih dahulu saya jelaskan dulu untuk kontrak perkuliahan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini, karena berhubungan dengan apa yang akan nanti harus kalian kerjakan selama 1 semester ke depan. Yang poin pertama, mata kuliah APSIA ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi atau SIA di semester lalu. Poin kedua, mahasiswa diwajibkan membuat proyek pengembangan sistem menggunakan diagram UML yang nantinya kalian akan diajarkan ya, membuat UML seperti apa dengan metode waterfall atau metode-metode lain yang bisa menampilkan prototipe dari programnya. Poin ketiga, mahasiswa dapat melakukan riset atau menggunakan materi hasil dari riset pada mata kuliah SIA di semester 3 lalu ya, untuk dilakukan rancang bangun sistem informasi akuntansi. Nah, di sini yang kalian harus tahu adalah mata kuliah ini nanti akan relate atau berhubungan dengan mata kuliah pemrograman akuntansi 2 atau Laravel 2. Artinya rancang bangunnya kalian bisa nanti ambil dari Laravelnya. Kemudian poin keempat, tema pembahasan yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi. Berarti siklus-siklus akuntansi yang ada harus dimasukkan ke dalam studi kasus tersebut. Poin kelima, di sini tugas dikerjakan secara berkelompok. Ya, berkelompok terdiri dari 5 mahasiswa. Nah, di sini bisa kalian ambil dari kelompok sama seperti SIA sebelumnya, ya, atau membuat kelompok baru, ya, dengan syarat terdiri dari 5 mahasiswa. Poin keenam, proyek dicetak dalam bentuk makalah. Ini jika kondisinya adalah kita kuliahnya secara tatap muka. Tapi jika tidak memungkinkan, berarti kita masuk ke poin ke-7. Ya, jika masih pandemi, maka tugas dikumpulkan ke dosen untuk dijadikan satu file dengan nama APSIA kelas ya 11 4A07 ya, kelas kalian. Kemudian makalah yang dikumpulkan pada pertemuan ke-9. Ya, untuk saya nilai di pertemuan 9. Ingat, warningnya adalah pertemuan 9 tidak boleh lewat dari ini karena akan dilakukan penilaian dan kalian harus mempresentasikannya kepada saya setelah pertemuan 9 tersebut. Bobot penilaiannya di sini papernya adalah 25%, kemudian analisa proyek 50%, dan kemampuan individu 25%. Nah, berikut daftar isi makalah dari tugas yang akan kalian kerjakan ke depannya. Di sini ada lembar judul makalah, ada daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Lalu untuk bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah. Di sini tambahkan jurnal sebagai referensi. Artinya jurnal ilmiah sebagai penguat latar belakang yang kalian ambil. Bisa kalian ambil dari repositori BSI atau dari sumber-sumber lain. 2. Maksud dan tujuan dari masalah tersebut. 3. Metode penelitian ada 2. Ada metode pengumpulan data, ada metode pengembangan software, dan ada ruang lingkup. Ya. Nah, di sini ada bab 2, landasan teori, ada konsep dasar, lalu ada konsep dasar sistem dan konsep dasar program. Poin 2 ada peralatan pendukung atau tool sistem. Kemudian di bab 3 pembahasan ada tinjauan perusahaan, tinjauan kasus. Ya, untuk tinjauan perusahaan di poin 1 ini adalah sejarah dan struktur organisasinya. Poin 2, tinjauan kasus ada proses bisnis sistem berjalan, ada activity diagram, dokumen masukan, dokumen keluaran, permasalahan pokok, dan pemecahan masalah. Ya, ini skemanya persis seperti skema tugas akhir ya. Ya, bisa kalian lihat nih.
contoh tugas akhir sistem informasi akuntansi seperti apa ya pembuatannya. Jadi kalian dari sekarang diajarkan bagaimana menyusun TA ya biar nanti ketika menyusun di semester 6 tidak begitu kaget melihat skema TA seperti apa. Poin 3, analisis kebutuhan software, ada kebutuhan fungsional, ada use case diagram, dan activity diagram. Nah, ini berhubungan dengan UML ya, kalau ada diagram. Desain, ada entity relationship diagram atau ERD. Poin 2, ada logical record structure. 3, spesifikasi file. 4, class diagram. 5, sequence diagram, ya minimal 2. 6, user interface. 7, deployment diagram. Untuk implementasi, di sini ada code generation atau coding yang digunakan seperti apa, ada testing atau pengujian, ya, ada black box dan white box. Biasanya kita gunakan yang black box. Poin 3 ada spesifikasi hardware dan software, artinya perangkat dan software yang digunakan itu spesifikasinya seperti apa untuk menjalankan sistem kalian. Bab 4 ada penutup, kesimpulan, dan saran. Nah, di sini ada daftar pustaka atau referensi penguat dari tugas kalian. Usahakan referensinya banyak ya, jangan terlalu sedikit karena semakin kuat referensi berarti semakin kuat masalah kalian untuk diangkat. Ada daftar riwayat kelompok atau daftar riwayat hidup, ada surat keterangan riset dan lampiran-lampiran yang digunakan dalam pengembangan sistem ini. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh sistem yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi dari sistem penjualan sampai dengan aktiva tetap di sini. Nanti usahakan sistem kalian jangan sampai melenceng dari sistem informasi akuntansi ya, karena kontrak kalian kan ada di akuntansi. Tidak boleh ya, bukannya tidak boleh sebenarnya, tapi alangkah baiknya kalian menjalankan sistem ini sesuai dengan rule sistem informasi akuntansi. Next, pertemuan 1, kita bahas tentang konsep dasar analisa pengembangan sistem informasi akuntansi.